Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah penggambaran bagaimana konsumen melokasikan pendapatan di antara berbagai barang dan jasa yang tersedia untuk memaksimumkan kesejahteraan. Pendekatan perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu utilitas kardinal dan utilitas ordinal. Utilitas kardinal adalah pendekatan dalam teori perilaku konsumen yang mengukur tingkat kepuasan seseorang secara kuantitatif dengan menggunakan angka yang mempresentasikan tingkat kepuasan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa konsumen dapat secara tepat memberikan nilai pada tingkat kepuasan yang mereka peroleh dari konsumsi barang atau jasa tertentu. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa mengonsumsi satu mangkuk bakso memberikan utilitas sebesar 10 util. Sementara mengonsumsi 2 mangkok bakso memberikan utilitas sebesar 18 util. Asumsi dalam utilitas kardinal. Yang pertama, konsumen memiliki kemampuan untuk mengukur utilitas secara numerik. Yang kedua, tingkat kepuasan meningkat dengan meningkatnya jumlah konsumsi tetapi dengan laju yang menurun. Ketiga, konsumen bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasannya. Konsep penting dalam utilitas kardinal. Nah, yang pertama ada total utility atau TU. Jumlah keseluruhan utilitas yang diperoleh konsumen dari konsumsi sejumlah barang. Total utility sama dengan sigma marginal utility. Yang kedua, marginal utility. Tambahan utilitas yang diperoleh konsumen menambah konsumsi 1 unit barang. MU sama dengan delta TU dibagi delta Q. MU cenderung menurun seiring bertambahnya konsumsi karena prinsip diminishing marginal utility. Hukum utilitas marginal yang menurun. Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak konsumsi barang tertentu, maka tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan atau marginal utility cenderung semakin kecil. Contohnya, konsumsi roti pertama 10 utilitas. Konsumsi roti kedua 8 utilitas, konsumsi roti ketiga 5 utilitas. Marginal utility semakin berkurang meskipun total utility terus meningkat. Aplikasi utilitas kardinal. A. Keseimbangan konsumen. Konsumen mencapai keseimbangan jika rasio utilitas marginal terhadap harga untuk semua barang sama. MUA dibagi PA sama dengan MUB dibagi PB, di mana MUA, MUB marginal utilitas dari barang A dan B, PA, PB harga barang A dan B. B. Keputusan konsumsi optimal. Dengan anggaran tertentu, konsumen akan membelanjakan uangnya sehingga utilitas yang diperoleh maksimal. Kelebihan dan kekurangan utilitas kardinal. Kelebihan: 1. Memberikan alat analisis kuantitatif. 2. Memudahkan penentuan keputusan rasional. 3. Dasar pengembangan model ekonomi mikroklasik. Kekurangan: 1. Sulit mengukur kepuasan secara numerik karena kepuasan bersifat subjektif. 2. Tidak mencerminkan keakuratan perilaku manusia dalam kenyataan. Teori utilitas kardinal ini kemudian berkembang menjadi teori utilitas ordinal yang lebih realistis karena tidak memerlukan pengukuran utilitas dalam angka absolut, melainkan berdasarkan urutan preferensi. Utilitas ordinal. Utilitas ordinal adalah pendekatan dalam teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen tidak dapat diukur secara numerik, tetapi dapat dibandingkan dalam bentuk peringkat atau urutan preferensi. Dalam pendekatan ini, konsumen hanya menunjukkan mana yang lebih disukai daripada lainnya tanpa memberikan nilai numerik pada tingkat kepuasan. Contoh, yang pertama, konsumen lebih menyukai apel dibandingkan jeruk. 2. Namun, tingkat kepuasannya tidak dinyatakan dalam angka. Asumsi dalam utilitas ordinal. 1. Konsumen mampu membuat perbandingan preferensi di antara pilihan. 2. Preferensi konsumen bersifat konsisten atau transivitas preferensi. Yang ketiga adalah konsumen rasional, yaitu selalu memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi. Konsep penting dalam utilitas ordinal. Yang pertama yaitu kurva indifferent. Kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Setiap titik pada kurva indifferent memiliki utilitas yang sama. Kurva indifferent memiliki sifat
Yang pertama yaitu miring ke bawah, karena konsumen harus mengorbankan satu barang untuk mendapatkan barang lain tanpa mengubah tingkat kepuasan. Yang kedua cenderung ke arah asal, mencerminkan prinsip diminishing marginal rate of substitusi atau tingkat pengorbanan marginal yang semakin menurun. Dan yang ketiga yaitu tidak saling berpotongan. Dua kurva indiferen yang berpotongan akan bertentangan dengan logika konsistensi preferensi. Garis anggaran atau budget line, garis yang menunjukkan kombinasi barang-barang yang dapat dibeli konsumen sesuai dengan anggaran yang dimilikinya dan harga-harga tersebut. M sama dengan PX dikali QX ditambah PY dikali QY, di mana M adalah pendapatan konsumen dan PY adalah harga barang X dan Y. QX dan QY adalah kualitas barang X dan Y. Keseimbangan konsumen. Konsumen mencapai keseimbangan jika kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran. Slope kurva indiferen atau MRS sama dengan slope garis anggaran. MRS XY sama dengan PX dibagi PY, di mana MRS marginal rate of substitution adalah tingkat pengorbanan barang Y untuk memperoleh tambahan barang X. Keunggulan dan kelemahan teori utilitas ordinal. Keunggulannya yaitu lebih realitas dibandingkan utilitas kardinal karena tidak memaksa konsumen memberi nilai kuantitatif pada kepuasannya. Mempresentasikan perilaku konsumen secara lebih praktis melalui preferensi. Cocok untuk analisis preferensi konsumen menggunakan kurva indiferen. Kelemahan teori utilitas ordinal. Yang pertama yaitu masih memiliki asumsi rasionalitas sempurna yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dunia nyata. Yang kedua yaitu kesulitan dalam menjelaskan faktor emosional atau psikologis dalam preferensi konsumen. Teori utilitas ordinal banyak digunakan dalam analisis perilaku konsumen modern karena lebih sederhana, realistis, dan fleksibel dibandingkan pendekatan utilitas kardinal.